Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan materi yang ada pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Materi yang akan kita bahas adalah kejayaan peradaban Islam dan pengaruhnya ke peradaban Barat. Poin yang pertama adalah sebab-sebab dan proses pertumbuhan peradaban Islam. Adapun sebab-sebab ini dibagi menjadi dua bagian lagi. Yang pertama, sebab dari dalam ajaran Islam dan sebab dari luar ajaran Islam. Untuk sebab dari dalam ajaran Islam, ini bersumber dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sedangkan sebab dari luar ajaran Islam terbagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah semangat Islam. Semangat Islam dari kaum muslimin sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan peradaban Islam. Semangat ini telah ditanamkan oleh Rasulullah dan para sahabat dari zaman awal perkembangan Islam sampai hingga zaman kejayaan. Lalu yang kedua adalah perkembangan organisasi negara. Perkembangan ini disesuaikan dengan kebutuhan umat yang semakin kompleks. Maka dibuatlah sebuah rancangan organisasi dari tingkat yang rendah sampai jabatan dan fungsi-fungsi khusus seperti departemen politik. Yang ketiga adalah perkembangan ilmu pengetahuan. Pada zaman Rasulullah, para sahabat berlomba-lomba menuntut ilmu di tempat yang jauh, sehingga dengan cepat lahirlah berbagai kalangan ahli dalam bidang pengetahuan. Lalu yang keempat, perluasan daerah Islam, yang dimana ketinggian kebudayaan Islam salah satunya didorong oleh adanya gerakan memperluas daerah kekuasaan Islam. Pada zaman Rasulullah juga, ketika daerah Islam baru meliputi Saudi Arabia, kebudayaan Islam baru mempunyai corak satu bangsa, yaitu bangsa Arab. Yang berikutnya adalah poin kedua, yaitu bentuk-bentuk peradaban Islam dan tokoh-tokohnya. Pada poin ini terbagi lagi menjadi dua bentuk. Yang pertama, kota-kota pusat peradaban. Di antara kota pusat peradaban Bani Umayyah yang terkenal adalah Baghdad. Kota ini merupakan kota yang paling indah yang pembangunannya dikerjakan oleh lebih dari 100.000 pekerja. Yang kedua adalah bangunan-bangunannya. Salah satu bangunan-bangunan pada masa ini contohnya seperti masjid, lalu ada juga Darul Hikmah atau perpustakaan pusat yang didirikan atau dibangun oleh masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid. Ada juga Istana Alhambra di kota Cordoba. Baik, mungkin ini saja penjelasan singkat dari materi hari ini. Silahkan kalian jawab soal yang ada di akhir video ini.